Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para YouTube, para sahabat-sahabat diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, kesehatan jasmani maupun rohani seluruh keluarga. Amin. Pada video yang kelima ini, insya Allah saya akan share sebuah faedah, yaitu tentang auratnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana aurat ini sangat agung sekali faedahnya. Seperti Imam Al-Ghazali menyampaikan, masolali al-futul hati wal barokat ilah bil hadihil urat. Saya mendapatkan futuh, saya mendapatkan barokah seperti ini ada dengan wasilah. Dengan sebab barokahnya wiridan-wiridan ini, itu yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali di dalam sebuah makolahnya. Juga saya kira yang memberikan ijazah kepada saya menyampaikan bahwa wiridan ini sangat cocok sekali diamalkan oleh para pelajar, oleh para santri yang ingin terbuka ilmunya, ingin manfaat ilmunya dan tercapai apa yang dicita-citakannya. Sangat baik diamalkan wiridan-wiridan Imam Al-Ghazali ini. Insya Allah berkat aurat Imam Ghazali tersebut akan terbuka hatinya, akan futuh hatinya, bermanfaat, dan Allah akan mengabulkan apa yang dicita-citakannya. Itu antara lain barokah daripada aurat Imam Ghazali. Juga baik sekali diamalkan oleh bapak atau ibu-ibu yang ingin mendoakan putra-putrinya agar putra-putrinya menjadi soleh-solihah, kemudian mendapat ilmu yang bermanfaat, mudah dalam belajar, ilmunya manfaat, ilmunya insya Allah anak-anak menjadi orang mulia, menjadi orang sukses. Insya Allah dengan barokah aurat ini yang dibacakan oleh orang tua akan sampai kepada putra-putrinya yang sedang dalam pendidikan, sehingga menjadi putra-putri soleh-solehah, bermanfaat ilmunya, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Insya Allah seperti itu. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, saya mendapatkan ijazah doa ini dari sebagian para guru, yaitu dari Pangirsa AA. Selain dapat ijazah Baksul Masyaih, juga membaca di dalam kitab yang berjudul Kawakibul Lama'ah fil Ihdoni Murukil Zani fil Doni Wakti Wasaati, yang disusun oleh Sayyidina Ali Al-Maghribi rahimahullah, dan membaca di dalam kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'alaf bi Anil Abid yang disusun oleh Sayyidi Ahmad Hadi-Rabi rahimahullah. Insya Allah nanti di akhir video akan saya sampaikan silsilah atau sanad keguruan yang sampai kepada Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Juga insya Allah akan saya sampaikan cara-cara mengamalkannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya bacakan amalan atau aurat Al-Imam Al-Ghazali, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit daripada manaqib atau keagungan Al-Imam Al-Ghazali, dengan tujuan supaya para sahabat yang mau mengamalkan doa ini lebih mantap dalam mengamalkannya. Mohon maaf ini agak terganggu dengan adanya hujan sedikit, tapi alhamdulillah tidak apa-apa, hujan adalah anugerah. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi sampai ke manaqib atau keagungan Al-Imam Al-Ghazali, dengan tujuan supaya para sahabat yang mau mengamalkan doa ini lebih mantap dalam mengamalkannya, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Dengan barokah karomahnya, Al-Imam Al-Ghazali bertawasul dengan doa aurat yang dibacanya. Diterangkan di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia yang disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabbani, ada di juz pertama halaman 183, bahwasanya qala Al-Arif As-Saizili telah berkata seorang ahli marifat, yaitu Al-Imam Asy-Syaitili, Ra'atul Mustafa bil manami, aku bermimpi melihat baginda Rasulullah SAW dikala aku sedang tidur. Bahasa Isa wa Musa bil Ghazali, Rasulullah sedang membanggakan, mengagungkan atau memuji Al-Imam Al-Ghazali di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Waqala, baginda Rasulullah berkata, hal fi ummati humma summa misluh, apakah ada di umatmu, wahai baginda Nabi Musa, Nabi Isa, orang sepandai Al-Imam Al-Ghazali? Qala la, Nabi Musa dan Nabi Isa berkata, tidak ada, wahai baginda Nabi Muhammad. Seperti itu antara lain keagungan Al-Imam Al-Ghazali yang disampaikan dalam kitab Jamu'atul Aulia. Untuk lebih luasnya bisa dilihat di kitab tersebut. Juga di kalangan ulama, Imam Al-Ghazali Jamu'atul Aulia untuk itu mendapat gelar Hujatul Islam. Hujatul Islam itu diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Itu man ahatobi aksari sunnah walam yakmuru illa yasir, orang yang hampir menguasai seluruh hadis Rasulullah SAW itu adalah orang yang bergelar Hujatul Islam. Imam Al-Ghazali banyak sekali karangannya, dan yang paling masyhur adalah kitab yang penuh karomah, Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang sangat terkenal karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahimullah. Sengaja saya sampaikan tentang sedikit dari biografi atau manaqib Al-Ghazali. Begitu juga kitab sumber yang saya sampaikan dengan tujuan supaya para sahabat lebih yakin dalam mengamalkan wiridan ini. Insya Allah nanti di akhir video akan saya simpulkan, saya kasih tahu tentang cara-caranya serta sanad-sanad keguruan sampai ke Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'aliful hadal kitab rahimahimullah wa nafa'na biha wa bi ulumihi fitaurini amin ya rabbal alamin. Faidatun aril eta iji faidah, ini adalah satu faidah. Qala ngadawuh saka Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahimullah, ma hasola hasil lika ingsun naun al-futuhu, terbukanya ilmu, wal barokatu lan barokah, ila bihadihil aurat, kecuali dengan wasilah wiridan-wiridan ini. Tidaklah aku terbuka urusan ilmu dan mendapat kebarokahan dari ilmu, kebarokahan dunia dan akhirat, kecuali dengan wasilah wiridan-wiridan ini. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam makolahnya. Wa ya antakula fi yaumil jum'ati, ya Allah ya Allah ya Allah, alfa marotin. Mohon disimak dari awal sampai akhir supaya tidak terlewat pada wiridan tersebut. Yang dimaksud Al-Imam Al-Ghazali dengan auratnya tadi adalah, silahkan engkau baca setiap hari Jumat lafal ya Allah ya Allah ya Allah sebanyak 1000 kali. Kemudian wa fi yaumi sabti la ilaha illallah alfa marotin, dan setiap hari Sabtu silahkan membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Wa fi yaumi ahadi, dan di hari Ahad membaca ya hayyu ya qayyum, silakan baca lafaz ya hayyu ya qayyum alfa marotin sebanyak 1000 kali. Wa fi yaumi isnaini, dan di hari Senin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim,
Silahkan baca lafal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 1000 kali. Wa fi yaumi Sulasa, dan di hari Selasa, tusolli, silahkan engkau membaca sholawat ala Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alfa marotin sebanyak 1000 kali. Di hari Selasa silahkan baca sholawat Nabi sebanyak 1000 kali. Untuk sholawatnya bebas, mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin, atau yang lebih pendek Sallallahu ala Muhammad, boleh. Yang penting mendapat 1000 kali. Kemudian wa fi yaumi ardi'ai, dan di hari Rabu membaca astaghfirullahaladzim. Silahkan engkau baca astaghfirullahaladzim sama alfa marotin sebanyak 1000 kali. Wa fi yaumi khomisi, dan di hari Kamis subhanallahil adzim wa bihamdih. Silakan baca lafal subhanallahil adzim wa bihamdih, subhanallahil adzim wa bihamdih alfa marotin sebanyak 1000 kali. Itu yang disebut aurat al-Imam Al-Ghazali. Saya simpulkan bahwa aurat al-Imam Al-Ghazali itu setiap hari Jumat kita membaca lafal ya Allah, ya Allah, ya Allah sebanyak 1000 kali. Di hari Sabtu kita baca la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Di hari Ahad membaca ya hayyu ya qayyum sebanyak 1000 kali. Di hari Senin kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 1000 kali. Kemudian di hari Selasa kita baca sholawat Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga bisa. Kemudian untuk hari Rabu kita baca astaghfirullahaladzim 1000 kali. Dan di hari Kamis kita baca subhanallahil adzimi wa bihamdih sebanyak 1000 kali. Itu auratnya al-Imam Al-Ghazali. Untuk faedahnya monggo disimak. Imam Al-Ghazali berkata, ma hasolali al-futuhu wa batokatu ila bihadihil aurat. Aku mendapat futuh dari Allah, barokah ini dari Allah dengan wasilah wiridan-wiridan ini. Silahkan diamalkan. Mengamalkannya boleh waktu malam maupun siang, mau pagi-pagi juga boleh. Bahkan kalau sibuk boleh sambil duduk di kursi atau sambil di kendaraan pun tidak apa-apa. Yang penting kita target membaca sehari 1000 kali. Yang lebih baik sebelum kita membaca wiridan ini, kita membaca tawasul dulu sebisa kita. Boleh singkat, kita baca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad dan para sahabat dan mukminin mukminat. Lanjutkan kita baca tawasul khususon al-Imam Al-Ghazali rahimahimullah. Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah 1 kali untuk al-Imam Al-Ghazali supaya barokahnya lebih besar, barokahnya lebih dahsyat insya Allah. Boleh juga nanti dilihat di video berikutnya insya Allah. Doa ini nanti saya akan tulis di deskripsi. Tulisan di deskripsi itu di bawah video ada judul, ada tanda seperti tanda panah ke bawah, itu diklik nanti akan keluar tulisannya, maka akan muncul tulisan daripada aurat yang saya sebutkan di video ini. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, itu cara mengamalkannya. Jadi kita tawasul khusus kepada Al-Imam Al-Ghazali atau kita kepada baginda Rasul dulu, kita baca doanya. Kita berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan agungnya baginda Muhammad, dengan karomahnya Imam Ghazali, dengan barokahnya wiridan ini, semoga aku diberi futuh, terbukanya ilmu, tercapai cita-cita manfaat ilmu. Monggo kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk orang tua, ibu atau bapak yang mau mendoakan putra putrinya supaya solih solehah,
manfaat ilmunya, tercapai cita-citanya dan menjadi orang mulia. Sama caranya seperti itu, kita baca tawasul dulu kepada Al-Imam Al-Ghazali, minimal Fatihah 1 kali, kita baca wiridannya. Setelah selesai, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan agungnya baginda Muhammad Rasulullah SAW, boleh dengan syafaatnya baginda Muhammad, dengan karomahnya Imam Ghazali, dengan barokahnya wiridan ini, semoga putra saya, putri saya yang bernama titik-titik, sebutkan, boleh 4, boleh 3, boleh 1 orang, sebutkan oleh kita menjadi anak yang soleh solihah, terbuka ilmunya, manfaat ilmunya, tercapai cita-citanya, dan juga dijadikan orang mulia. Ya Allah, tolong aku diberi harta dunia untuk membekali putra putri dalam menuntut ilmu. Boleh kita minta sama Allah, insya Allah akan ijabah. Itu caranya mengamalkan wiridan Al-Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan sampaikan sanad keguruan yang sampai kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahimullah. Di Syekhuna Al-Mukarram Pangersa A.A. Badriyuddin Sofiyallah, A.A. Badriyuddin Sofiyallah mengaji di Al-Mukarram Al-A.A. Syekh Ahmad Inayatullah. A.A. Syekh Ahmad Inayatullah berguru kepada Al-Mukarram Syekhuna A.A. Syekh Ibu Mama Gentur. Kata A.A. Inayatullah berguru di A.A. Syekh Ibu Mama Gentur selama 16 tahun. Beliau menyampaikan begitu kepada para muridnya. Kemudian A.A. Syekh Ahmad Syekh Ibu Mama Gentur berguru kepada Syekh Sujai Mama Gudang. Syekh Ahmad Suma Gudang berguru kepada Syekh Hasan Al-Mustafa. Syekh Hasan Al-Mustafa berguru kepada Syekh Zainuddin Al-Malabari. Dan Syekh Zainuddin Al-Malabari berguru kepada Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami berguru kepada Syekh Zakaria Al-Anahori. Syekh Zakaria Al-Anahori berguru kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Syekh Ibnul Hajar Al-Asqalani berguru kepada Syekh Rahimi Al-Iraqi. Syekh Rahimi Al-Iraqi berguru kepada Syekh Alauddin Al-Attar. Syekh Alauddin Al-Attar berguru kepada Syekh Muhyiddin Al-Nawawi Ad-Dimashq. Asik. Imam Nawawi berguru kepada Syekh Ijuddin Al-Aisabili. Syekh Ijuddin Al-Adabili berguru kepada Syekh Muhammad bin Yahya. Dan Syekh Muhammad bin Yahya berguru kepada Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahimullah. Dan dari Al-Imam Al-Ghazali terus sanad kegurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Terlalu panjang kalau saya bacakan di sini. Semoga kita mendapat syafaat dari keagungan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karomah barokah para aulia, para ulama, dan mendapat barokah daripada wirid Al-Imam Al-Ghazali. Sahabat-sahabat YouTube Majfa TV yang saya hormati, itu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Monggo semua yang sudah saya share video ini, yang saya share di YouTube saya, para sahabat-sahabat muslim muslimat yang mau mengamalkannya, semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon maaf kalau saya ada tutur kata yang salah maupun dalam pengucapan, penafsiran, atau kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya kurang tepat, ada bacaan saya yang kurang pas. Insya Allah kita semua saling mendoakan, semoga di dalam ridho Allah, dalam bimbingan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.